Topiknya adalah perbedaan besar antara kurikulum K13 dengan kurikulum Merdeka. Nah, sudah mulai ya? Oke teman-teman, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi sama saya Om Tri. Seperti biasa, sore ini kita akan ngobrol-ngobrol soal dunia per-SMK-an, digital marketing, sama mungkin sedikit soal PT Kompas Digital Internasional. Oke ya? Nah, sore ini kita akan bahas satu topik panas yang lagi tren, lagi viral, lagi hype di kalangan penggiat SMK atau dunia industri yang concern ke SMK seperti PT Kompas Digital Internasional. Topiknya apa Om Tri? Topiknya adalah perbedaan besar antara kurikulum K13 dengan kurikulum Merdeka. Wow, penasaran ya? Oke, kita mulai bahas ya teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa per tahun ini seluruh SMK di seluruh Indonesia, mau dari Sabang sampai Merauke, mau dia negeri mau dia swasta, itu sudah wajib menerapkan kurikulum Merdeka. Wajib. Jadi siswa kelas 1 SMK yang baru masuk tahun ini nih, itu semuanya sudah kena kurikulum Merdeka. Mau dia kuliah di SMK negeri, SMK swasta, mau dia sekolahnya di SMK di Banda Aceh sampai Papua, itu semua sudah wajib menerapkan kurikulum Merdeka. Kayak gimana sih kurikulum Merdeka itu? Nah, ini simak terus ya. Oke, jadi itu ya. Semua siswa kelas 1 SMK di seluruh Indonesia, negeri dan swasta, tahun ini sudah wajib menerapkan menggunakan kurikulum Merdeka. Sudah wajib. Nah, kalau yang siswa kelas 2 dan kelas 3-nya, kelas 11 dan kelas 12, itu masih boleh menggunakan kurikulum yang K13. Jadi yang wajib itu hanya kelas 1-nya doang. Kelas 2, kelas 3 masih boleh pakai K13. Kecuali SMK yang mendapatkan proyek pusat keunggulan, SMK PK. Kalau SMK PK memang sudah dari tahun lalu mereka menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi sudah ada 2 angkatan, yang tahun lalu dan tahun ini. Tapi yang kelas 3-nya tetap masih pakai K13. Nah, apa sih Om perbedaan besarnya antara kurikulum yang K13 sama kurikulum Merdeka? Nah, makanya kita bahas ini ya. Oke, karena perbedaannya cukup besar teman-teman. Kita sebagai penggiat dunia industri yang kemudian punya kepedulian, concern ke dunia SMK, ini wajib tahu. Gitu. Perbedaannya itu sudah kerasa di kelas 10. Itu sudah perbedaan antara K13 sama kurikulum Merdeka itu sudah kelihatan banget sejak awal kelas 10. Perbedaannya apa Om Tri? Nah, seperti teman-teman ketahui, kalau di SMK itu kan banyak jurusan ya. Banyak kompetensi keahlian. Ada yang kita kenal jurusan pemasaran. Kalau dulu namanya BDP. Kemudian kita kenal jurusan MPLB, manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Kalau dulu namanya OTKP, otomatisasi tata kelola perkantoran. Ada lagi jurusan PPLG, pengembangan perangkat lunak dan game. Kalau dulu jurusan RPL dan sebagainya. Banyak banget. Nah, sebelumnya saya mohon maaf dulu nih teman-teman. Mungkin saya akan banyak mengambil contohnya itu lebih banyak ke jurusan pemasaran, kalau dulu BDP, dan jurusan MPLB, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, kalau dulu OTKP. Itu kenapa kok saya ngambil contohnya hanya 2 itu? Ya karena kami PT Kompas Digital Internasional memang fokusnya baru ke 2 jurusan itu saja. Itu yang memang kita sudah punya kelas industrinya. PT Kompas itu sudah jadi mitra pengembangan kelas industri di 2 jurusan itu, 2 kompetensi keahlian itu. Makanya saya sedikit tahu soal bagaimana penerapan kurikulum Merdeka di
dua jurusan itu. Kalau untuk jurusan yang lain, mohon maaf saya belum terlalu paham ya. Makanya contohnya dua itu saja. Oke? Nah, perbedaan besarnya adalah peminatan itu belum tidak dilakukan di kelas 10, tapi nanti di kelas 11. Jadi di kelas 10 nih teman-teman ya, SMK yang baru masuk, di kelas 10 itu materinya yang mereka dapatkan itu sifatnya yang umum dan dasar. Belum spesifik sesuai dengan jurusan mereka. Gitu. Mungkin konsepnya sama seperti waktu dulu kita kuliah. Jadi kalau yang teman-teman yang kuliah, yang sudah kuliah kan pas pertama masuk ada namanya MKDU. Mata kuliah dasar umum, MKDU. Ingat nggak dulu pas awal kuliah? Nah, di SMK juga seperti itu. Jadi di kelas 10 mereka memang dapatnya mata pelajaran yang dasar dan yang umum. Belum spesifik banget ke jurusannya mereka. Gitu, sama kayak MKDU itu ya. Gitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang pihak pemerintah melalui kurikulum Merdeka juga pengen melihat sebetulnya passionnya anak-anak itu kemana. Nanti mereka diberi pilihan. Gitu. Jadi di kelas 10 memang sifatnya dasar dan umum. Nah, apa saja yang mereka pelajari di kelas 10? Di kelas 10 itu mereka belajar dua hal. Dua mata pelajaran besar. Yang pertama adalah dasar-dasar kejuruan, yang kedua adalah informatika. Gitu ya. Nah, dasar-dasar kejuruan ini tentunya nanti sudah akan disesuaikan dengan jurusan masing-masing. Jadi, contohnya nih, kalau misalnya di jurusan pemasaran, berarti nanti dasar-dasar pemasaran. Nah, disesuaikan sama jurusannya. Tapi sifatnya masih umum. Terus teman-teman yang di MPLB, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, ya berarti dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Begitu juga di jurusan yang lain, tata boga, tata busana, ya berarti nanti dasar-dasar tata boga, dasar-dasar tata busana, dan seterusnya. Jadi mereka masih dapat mata pelajaran yang sifatnya dasar dan umum. Gitu. Setelah itu baru ada mata pelajaran informatika. Nah, kalau tadi mata pelajaran dasar-dasar kejuruan itu nanti disesuaikan dengan jurusannya masing-masing, meskipun sifatnya masih umum. Nah, kalau informatika ini semua jurusan sama. Begitu. Nah, baru di kelas 11, kelas 12 itu ada peminatan. Yang kemudian penjurusan yang lebih spesifik lagi sesuai dengan kompetensi keahliannya. Misalnya nih, di jurusan pemasaran atau dulu BDP, itu kemudian begitu mereka naik kelas 11, mereka akan ada dua pilihan. Mau masuk ke peminatannya ke bisnis daring atau retail. Karena kan pemasaran terdiri dari dua hal ya. Kita mau jualan secara online atau offline. Nah, itu baru di kelas 11. Jadi begitu mereka naik kelas 11, siswa akan ditawarkan, kamu mau ngambil peminatannya di jurusan lebih ke bisnis online atau bisnis retail. Bisnis online atau bisnis retail. Gitu. Di jurusan MPLB juga sama. Gitu, MPLB setelah mereka kelas 10 dapatnya dasar-dasar dan informatika, dasar-dasar kejuruan dan informatika, begitu mereka naik kelas 11, mereka juga akan ditawarkan. Kalau di pemasaran itu tadi jurusannya berarti online dan retail. Kalau misalnya di MPLB perkantoran itu nanti mereka mau masuk menjadi admin online atau mau ke kargo, lebih ngurusin ke database-nya. Nanti di jurusan lain juga sama, ada peminatan. Gitu. Jadi kalau misalnya di kurikulum K13 itu dulu peminatan itu pas PPDB. Jadi setelah penerimaan siswa baru itu langsung dijuruskan. Kalau di pemasaran ya dulu ya, di K13 yang pemasaran itu dulu, ini masuk kelasnya online, ini masuk kelas yang retail. Jadi kalau kelas online
sudah masuk kelas industrinya PT Kombas, ini ke retail gitu, misalnya ke Alfa. Kalau sekarang nggak, sekarang di kelas 11. Nah, tapi di kelas 10 tadi kita sebagai dunia industri itu juga sudah bisa masuk. Jadi di kelas 10-nya kelas industrinya PT Kombas, meskipun yang diajarkan masih basic, tapi guru tamu dari PT Kombas itu sudah berhak ngajar. Dan kita sudah berhak menyesuaikan kira-kira materi di dasar-dasar kejuruan itu apa saja nih. Oh, kita mau masukin dasar-dasarnya marketplace, kita mau masukin dasar-dasarnya TikTok, dasar-dasarnya bikin konten misalnya kan, bikin konten tuh kayak gimana, pengelolaan email tuh kayak gimana, itu kita bisa masukin di situ. Gitu. Baru di kelas 11 itu kita yang fokus ke istilahnya peminatan. Jadi di kelas 11 baru siswa bisa diminta untuk memilih passion mereka mau kemana. Kalau di jurusan pemasaran, mereka mau menggeluti yang online atau mau fokus ke yang retail. Itu nanti terserah siswanya. Keren kan? Itu yang kedua. Nah, yang ketiganya di kelas 11 atau kelas 2 SMK itu juga siswa sudah diperbolehkan mengambil mata pelajaran sendiri, pilihan. Dan ini boleh lintas jurusan. Yang keren tuh boleh lintas jurusan. Gitu. Jadi misalnya nih, saya siswa jurusan pemasaran, kemudian sangat tertarik sama hitung-hitungan, angka, akhirnya saya pengen ngambil mata pelajaran dari akuntansi. Dari jurusan akuntansi, AKL ya, akuntansi keuangan lembaga. Itu boleh. Diperbolehkan. Jadi lintas jurusan itu boleh. Ini yang serunya di sini. Nah, kenapa bisa begitu? Karena memang betul-betul kurikulum Merdeka ini memberikan kemerdekaan, kebebasan bagi siswa untuk mempelajari ilmu yang mereka suka. Jadi saya di jurusan pemasaran boleh ngambil mata pelajaran dari jurusan lain, dari PPLG, gitu, dari TKJ, dari akuntansi, itu boleh, diperbolehkan. Dari jurusan lainnya, dan semua jurusan itu wajib membuka ada mata pelajaran yang memang memungkinkan siswa dari jurusan lain boleh masuk ke situ. Kalau misalnya di kuliah dulu ada mata pelajaran pilihan ya. Kita bebas mau milih mata pelajaran yang mana. Itu kerennya. Itu di kelas 11. Nah, di kelas 11 yang dipelajari apa Om Tri? Kalau tadi di kelas 10 itu adalah dasar-dasar kejuruan dan informatika. Di kelas 11 itu berarti kita sudah mulai fokus ke konsentrasi kejuruan. Di peminatan itu ya, peminatan itu namanya konsentrasi kejuruan. Dan yang berikutnya adalah kewirausahaan. Nah, kewirausahaan ini teman-teman yang jam pelajarannya sangat besar. Gitu. Nah, sangat besar itu artinya apa? Artinya memang di mata pelajaran kewirausahaan ini siswa akan didorong untuk bisa menjadi seorang profesional. Ini juga kesempatan bagi kita sebagai dunia industri untuk masuk ngajar di situ. Disinilah kemudian nanti yang disebut sebagai, kita kenal sebagai PBL, Project Based Learning, itu bisa diterapkan. Kerennya di situ. Di sini saya terus terang semangat banget nih sama kurikulum Merdeka nih. Itu ada di kelas 11 gitu, konsen. Jadi mata pelajaran tadi buat dasar kejuruan sama konsentrasi keahlian kewirausahaan itu nanti dapat porsi yang sangat besar, jamnya sangat banyak. Jadi memang siswa didorong untuk terus praktek untuk jadi profesional atau nanti bisa wirausaha. Nah, perbedaan lainnya soal PKL. Jadi PKL kalau di kurikulum 13 itu kebijakannya diserahkan ke sekolah. Biasanya 6 bulan, tapi terserah sekolah maunya kapan. Ada yang langsung 6 bulan, ada yang 3 bulan kelas 11, 3 bulan kelas 12. Terserah sekolah masing-masing. Ada yang cuma 3 bulan saja. Gitu. Nah, kalau di kurikulum Merdeka itu sudah nggak boleh lagi. Kenapa? Karena kurikulum Merdeka itu semua PKL itu semuanya serentak di kelas 12 semester genap. Itu catatan pentingnya di situ teman-teman. Jadi
kita sebagai dunia usaha siap-siaplah 2024 berarti ya, itu akan ada yang namanya tsunami PKL. Karena semua SMK itu PKL di saat yang sama. Siap-siap. Kalau sekarang kan kita bisa digantian nih. Oh, SMK ini bulan ini sampai bulan ini, habis itu selesai langsung disambung sama SMK lain. Jadi masih memungkinkan kayak di PT Kombas tuh selama setahun full itu ada siswa PKL. Kalau sekarang nggak mungkin. Itu yang harus kita siapkan, kita waspadai ya. Oke, itu perbedaannya adalah PKL itu kelas 12 semester genap. Jadi 6 bulan itu ketika mereka masuk semester genap, 6 bulan itu mereka full PKL di tempat kita, non-stop 6 bulan full. Dan itu tidak boleh diganggu oleh mata pelajaran, tidak boleh diganggu oleh aktivitas sekolah. Full 6 bulan itu untuk PKL. Kalau sekarang kan kita masih sering ada gangguan ya, lagi PKL tiba-tiba dipanggil ke sekolah suruh ikut lomba, suruh ada ujian tengah semester, ada apa gitu. Kalau nanti di kurikulum Merdeka enggak, 6 bulan tuh betul-betul 6 bulan full 100% konsentrasinya untuk PKL. Gitu. Nah, untuk ujian-ujian sekolah termasuk uji kompetensi dan ujian nasional itu berarti semuanya dimampatkan di semester pertama, semester ganjil. Kelas 12 semester ganjil itu semua aktivitas sekolah termasuk ujian sekolah dan uji kompetensi itu sudah harus diselesaikan di semester pertama, semester ganjil ini. Jadi semester genapnya itu bisa mereka langsung full 100% PKL. Nah, bagi dunia industri ini terus terang berita baik. Kenapa? Yang pertama, ini sekalian refleksi dan evaluasi aja ya. Kalau yang kemarin nih teman-teman PKL dilaksanakan di kelas 11. Terus terang tahun ini, tahun 2022 ini adalah untuk PKL tuh masa-masa berat buat kami dunia industri, buat saya setidaknya di PT Kombas Digital Internasional. Kenapa? Karena kemarin baru saja kita mengalami pandemi, sekarang juga masih statusnya pandemi, belum berubah jadi endemi. Itu siswa, kan kita sudah 2 tahun di pandemi nih, mereka 2 tahun nggak sekolah. Begitu mereka sekolah, tiba-tiba suruh PKL. Jadi pengetahuan mereka itu juga masih nol. Yang terjadi adalah siswa PKL itu malah kemudian harus belajar dari nol di tempat kita, ya nggak? Gitu, karena mereka memang belum paham. Nah, satu itu. Terus yang kedua, kalaupun nanti selama PKL kita ketemu sama talenta yang bagus, yang pinter, attitude-nya juga bagus, kita udah semangat nih, ini anak keren banget nih, cakep banget. Kita mau ngerekrut mereka jadi staff kita, ya nggak bisa. Kenapa? Karena mereka masih kelas 2, kelas 11. Kita harus nunggu mereka lulus dulu. Iya kalau ilmunya ingat, kalau enggak, kita harus ngajarin lagi dari awal. Nah, dengan PKL-nya di kelas 12 semester genap, kelas 2 semester genap, itu lebih enak buat kita. Kenapa? Karena kelas 12 semester 2 itu harapannya siswa sudah full sekolah dulu, dapat ilmu dulu di sekolah. Jadi ketika masuk ke PKL itu sudah punya basic. Kita nggak perlu ngajarin dari nol lagi. Satu itu. Terus yang kedua, kalau kita ada yang cocok dengan mereka, karena mereka sudah kelas 12 semester genap, itu bisa langsung direkrut. Nah, harapannya memang seperti itu. Itu perbedaan keren lagi dari kurikulum Merdeka, perbedaan dengan kurikulum K13. Oke? Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Kalau ada pertanyaan masih belum jelas, jangan sungkan-sungkan untuk tinggalkan di komentar, pertanyaan di komentar di bawah, atau bisa WA saya langsung, PM, DM langsung, silahkan. Kalau misalnya teman-teman merasa postingan ini bermanfaat, silahkan di like, di subscribe, di komen, dan dibagikan ke yang lain ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sore ini teman-teman. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.